Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hendrian Nyale, SEMAK, selaku dosen dari mata kuliah Fraud and Forensic Audit. Kami di sini dari kelompok 8, Prodi Akuntansi, kelas karyawan Universitas Sahid, akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Fraud and Forensic Audit dengan judul Profiling Pelaku dan Korban Fraud. Di kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Afifa Prides dengan NPM 2020-15-0018, dan juga rekan saya, Sofi Meilani Hastin dengan NPM 2020-15-0015. Overview pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui profiling dari para koruptor. Tuana Kota menjelaskan di tahun 2017 pada bukunya halaman 299 berpendapat bahwa dalam kriminologi dan akuntansi forensik, profiling merupakan salah satu cara penting untuk memberantas korupsi. Dengan melakukan pengamatan dan profil sekelompok orang, suatu tindak kejahatan dapat diidentifikasi melalui gender, usia, profesi, budaya atau etnis, maupun ciri karakteristik tertentu yang menjadi dasar di mana dilakukannya profiling. Selain dari sisi pelaku, profiling juga dapat diterapkan untuk menganalisis korban dan perbuatan fraud serta cara melakukan tindak fraud itu sendiri. Fraud yaitu penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Kecurangan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihayan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Para pelaku kecurangan seringkali merupakan orang yang paling tidak dicurigai dan paling dipercayai dari semua orang yang berhubungan dengan korban. Profiling, cangkupannya begitu luas. Profiling tidak menunjukkan secara khusus ciri satu orang, melainkan foto yang menggambarkan ciri fisik dari seorang atau sekelompok orang yang memberi gambaran mengenai ciri atau traits dari suatu kelompok orang seperti rentang umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial, baik kelas atas, menengah maupun bawah, kemudian kelompok etnis, dan seterusnya. Profiling adalah penggambaran ciri fisik dan non-fisik sekelompok orang yang diasosiasikan dengan suatu kondisi, tabiat, serta perilaku tertentu. Lombroso berpendapat bahwa faktor keturunan dari profiling fraud ini menjadi penyebab tingkah laku kriminal dan para penjahat memiliki ciri fisik tertentu. Profiling juga berkembang secara psikologis dan psikiatris tertentu. Misalnya profil pelaku kejahatan kerah putih di USA, yaitu laki-laki kulit putih, berpendidikan, suka resiko, egois, ingin tahu, senang jalan pintas, dan melanggar aturan, pekerja keras, senang kerja di bawah tekanan, penyendiri atau punya hubungan erat dengan pihak tertentu, termotivasi uang dan kemewahan, boros dalam kondisi kesulitan keuangan, tidak bahagia, merasa diperlakukan tidak adil, merasa atasannya melakukan korupsi, dan juga dimusuhi oleh auditor serta atasannya. Profiling dalam kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan sekelompok orang secara terencana, hierarki, berkelanjutan, dan adanya aturan main, yaitu nilai tertentu yang harus ditaati. Contohnya, La Cosa Nostra, Yakuza, dan Triad. Kejahatan yang dilakukan mulai dari perlindungan, penyelundupan, perjudian, narkoba pelacuran, sampai kepada pembunuhan dan pencucian uang. Pelaku kejahatan terorganisasi umumnya adalah penyelundupan pajak. Mereka menyepelekan penegak hukum karena dianggap melindungi orang yang berkuasa atau kaya, bukan masyarakat banyak. Menciptakan mata uang di bawah tanah dan menghindari perbankan. Menyelenggarakan perkumpulan simpan pinjam untuk saling membantu bila ada pihak yang mengalami kesulitan. Berkeyakinan bahwa setiap pejabat pasti ada harganya.
Lalu pembahasan selanjutnya itu profil korban fraud. Profil korban fraud dipelajari dalam viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. Ada korban yang sama sekali tidak bersalah, ada juga korban yang merasa karena salahnya sendiri, korban tidaklah selaku pasif ketika terjadinya kejahatan atas diri mereka. Tiap jenis kejahatan memiliki korban dengan ciri tertentu. Misalnya, ciri korban kejahatan keuangan adalah orang yang tidak detail, ingin memperoleh keuntungan dalam tempo singkat dan juga mengikuti teman. Profiling terhadap korban fraud tujuannya untuk memudahkan target penyebaran informasi. Profiling terhadap perbuatan jahat dilakukan untuk mengetahui modus operandi kejahatan tersebut. Profil dari fraud disebut juga tipologi fraud. Tiap-tiap kecurangan mempunyai profil sendiri. Misalnya, yaitu pencucian kas dilakukan dengan penghapusan piutang sehat atau pembayaran piutang macet yang tidak tercatat. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie Melanie Hastin, dipersilakan. The Fraud Triangle, latar belakang fraud. Fraud Triangle adalah teori yang digunakan untuk mengetahui alasan dan potensi atau kemungkinan terjadinya penipuan atau kecurangan dalam bisnis. Kata triangle atau segitiga digunakan karena dalam proses kecurangan yang sering terjadi, ada 3 tahap yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang pertama ada opportunity, pressure, dan rationalization. Pressure. Yang pertama ada tekanan keuangan. Kecurangan yang menguntungkan pelaku secara langsung seperti beberapa hal berikut. Yang pertama ada sifat serakah, hidup di atas rata-rata gaya hidup orang-orang pada umumnya, gaya hidup bebas. Selanjutnya, tanpa kendali biasanya disebut-sebut sebagai pemicu orang-orang jujur dapat terlibat dalam fraud. Contohnya, berjudi, memakai obat-obatan terlarang, atau narkoba, minum alkohol, atau berbakat mencuri sejak umur yang masih dini. Hal-hal seperti itu dapat memicu tekanan finansial karena orang-orang akan membutuhkan uang yang lebih banyak dari seharusnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang terakhir, ada tagihan yang tinggi atau hutang pribadi. Yang kedua, kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Keinginan istri atau suami yang menginginkan peningkatan gaya hidup yang lebih mewah, serta keinginan untuk menggerakkan atau memimpin sistem yang sedang berjalan. Seperti perusahaan suami atau istri mereka, kita terkadang sulit untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Biasanya kita hanya dilatari oleh nafsu dan keinginan. Biasanya untuk dapat meningkatkan kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Mengapa? Karena kita selalu berpersepsi bahwa orang yang sukses adalah orang yang kaya, memiliki rumah besar, mobil, dan kemewahan lainnya. Tetapi kita tidak melihat kesuksesan yang sebenarnya ada pada kehormatan, harga diri, kejujuran, dan integritas kita. Dan bagi sebagian orang, kesuksesan dalam artiannya kaya lebih penting dibanding kejujuran. Jika tiap-tiap individu memiliki integritas tinggi dan kesempatan yang rendah, maka mereka membutuhkan tekanan yang tinggi atau sulit untuk dapat menjadi tidak jujur. Yang ketiga, ada tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Faktor-faktor yang memicu timbulnya fraud yang berhubungan dengan tekanan pekerjaan, yaitu seperti tidak adanya penghargaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, sedang mencari-cari promosi kenaikan jabatan, serta kurangnya upah atau gaji yang diberikan. Beberapa dari pelaku fraud adalah orang karyawan yang jujur sebelumnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa 30% perilaku fraud mulai ditunjukkan pelaku ketika mereka telah berpengalaman bekerja selama 3 tahun pertama sebagai karyawan. 70% pegawai terlibat ketika mereka berpengalaman bekerja selama 4-35 tahun. Dan kelompok umur pegawai yang menduduki peringkat tertinggi dalam perilaku fraud adalah mereka yang telah berumur 35 dan 44 tahun.
Selanjutnya ada opportunity. Ada 6 faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan bagi individu-individu untuk dapat terlibat dalam tindakan fraud, yaitu kurangnya pengendalian yang mendasari untuk dapat mencegah atau mendeteksi adanya perilaku kecurangan atau fraud. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari performa kinerja, selanjutnya ada gagal untuk mendisiplinkan perilaku fraud, kurangnya akses informasi, ketidakmampuan, ketidakcakapan, serta sikap apatis, dan kurangnya jejak audit. Selanjutnya, rationalization. Rasionalisasi maksudnya adalah pelaku fraud meyakinkan diri mereka sendiri bahwa fraud tersebut diperbolehkan dengan berbagi argumentasi yang mereka berikan. Semisal seperti Robin Hood, dia melakukan tindakan fraud yaitu mencuri harta orang kaya. Seharusnya hal demikian tidak boleh dilakukan, tetapi dia berargumentasi bahwa dia memberikan harta yang dicurinya tersebut kepada orang miskin. Sehingga menurut dia hal tersebut atau fraud diperbolehkan karena bertujuan baik. Ada beberapa rasionalisasi yang biasanya dilakukan oleh para fraudster atau pelaku fraud, yaitu perusahaan meminjamkannya padaku. Aku hanya meminjamkannya. Nanti akan aku kembalikan lagi. Tidak ada orang yang terluka. Aku pantas mendapatkan lebih. Ini untuk tujuan baik. Kami akan memperbaiki pencatatan secepatnya setelah kesulitan ekonomi kami selesai. Dan sesuatu harus dikorbankan, entah itu integritasku atau reputasiku. Kesimpulan dari presentasi profiling pelaku korban dan fraud yaitu kecurangan adalah segala cara yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Para pelaku kecurangan seringkali merupakan orang yang paling tidak dicurigai dan paling dipercayai dari semua orang yang berhubungan dengan korban. Tiga hal yang melatar belakangi terjadinya fraud yaitu tekanan yang dirasakan, adanya peluang atau kesempatan yang dimiliki, dan kemampuan untuk merasionalisasi kecurangan sebagai sesuatu yang dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.